Siapa yang tak kenal dengan sosok satu ini? Beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie. Kelompok kami sangat yakin beliau adalah sosok yang inspiratif dan sangat layak untuk dijadikan role model dalam modul nilai-nilai dasar seorang ASN. Salah satu kunci keberhasilan Presiden Habibie dalam mengentaskan Indonesia dari keterpurukan karena krisis ekonomi tahun 1998 adalah dengan penegakan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran belanja negara. Sebagai ASN, kita harus mengapresiasi hal ini setinggi-tingginya. Bapak Habibie merupakan sosok yang mempunyai nilai akuntabilitas yang tinggi pada dirinya. Hal tersebut tercermin saat beliau memimpin bangsa kita di era reformasi. Banyak hal besar yang telah beliau lakukan karena sikap tanggung jawab beliau yang luar biasa. Di antaranya adalah membuat undang-undang pers dan pemilu yang luber jurdil serta penyelesaian masalah krisis moneter di Indonesia. Tak seorang pun meragukan nasionalisme seorang B.J. Habibie. Walaupun seluruh dunia menginginkan beliau karena kehebatan dan kejeniusannya, tapi tak sekalipun beliau bergeming. Beliau pernah berkata, "Sekalipun aku menjadi warga negara Jerman, tapi jika tanah airku memanggil, maka akan aku robek paspor Jerman ini, dan aku akan kembali pulang ke Indonesia." Itulah besarnya cinta dan nasionalisme seorang B.J. Habibie pada Ibu Pertiwi. Presiden B.J. Habibie memberikan pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu tentang konsistensi nasionalisme. Sekembalinya Presiden B.J. Habibie ke Indonesia, ternyata beliau mendapatkan tawaran dari Presiden Filipina untuk mengelola kedirgantaraan Filipina. Namun dengan tegas, Presiden B.J. Habibie menolak karena ingin mengabdikan diri kepada Indonesia. Presiden kelahiran Parepare, Sulawesi Utara Kota Tua ini dikenal dengan religius, inovatif, dan low profile. Ia juga disebut sebagai inspirator etika politik atau politik garis lurus. Julukan ini tidak serta-merta didapatkannya. Sikapnya yang ramah, santun, dan bersahaja sekalipun dengan lawan-lawan politiknya membuatnya layak disebut demikian. Etika publik yang digambarkan oleh B.J. Habibie, yaitu terlihat pada bagaimana beliau memberikan motivasi, beliau memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya para generasi muda Indonesia, untuk selalu mengembangkan cita-citanya dengan tetap memegang teguh Pancasila. Berbicara soal komitmen mutu, maka komitmen mutu dari sosok B.J. Habibie ini tidak pernah kita ragukan. Jauh sebelum beliau menjadi seorang presiden, saat beliau berusia 32 tahun, beliau sudah menemukan sebuah teori bernama crack propagation, yang mana teori ini masih sangat berguna di dunia penerbangan dan dipakai di seluruh dunia sampai detik ini. Presiden Republik Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, dinobatkan sebagai tokoh pembangun fondasi anti korupsi di Indonesia. Komitmen anti korupsi Habibie bisa dilihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam salah satu scan di film Habibie Ainun, diceritakan bahwa Habibie pernah menolak percobaan suap kepada beliau yang saat itu sedang mengembangkan industri pesawat. Pada saat itu, ada seorang pengusaha yang datang mendekatinya dan menawarkan jam mewah, wanita, dan juga uang. Nah, ketika dikonfirmasi kepada beliau apakah cerita itu terjadi beneran ataukah itu hanya pengembangan dari sutradara, beliau menjawab dengan tegas bahwa itu semua benar terjadi.